Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nurjana, kelas 12 TI 1, Sekolah SMKN 1 Bandung, absen 15. Saya mendapat paket 2 tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah konstitusi. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat dan federasi dengan 15 negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. 2. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. 3. Pembentukan Kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. 4. Pertanggungjawaban Kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, namun harus melalui keputusan pemerintah. 5. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sebagai DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. 6. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat sebagaimana telah diuraikan di muka merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Bagaimana nasib negara serikat itu? Layaknya bayi yang lahir prematur, kondisi RIS juga seperti itu. Bagaimana pengaruh kondisi seperti itu terhadap RIS sendiri? Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUDS 1950. Pemerintah Indonesia bersatu dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagaimana diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati, tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili, sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. C. Gerakan Republik Maluku Selatan atau yang disebut dengan RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sau Mokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya gerakan RMS adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Dan melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya.
sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda. Sekian presentasi dari saya tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.